Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya kondisi hati yang paling mulia adalah ketika kita bersyukur atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita. Tentunya yang kita syukuri semata-mata bukan karena urusan pangan, bukan karena hanya urusan sandang atau papan. Tetapi yang senantiasa kita syukuri adalah ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat membangun kehidupan kita kelak di akhirat. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat, sebanyak apapun Allah memberikan kenikmatan dunia kepada kita, itu sejatinya dunia akan kita tinggalkan dan menjadi hisab untuk diri kita. Tetapi siapapun mereka yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang bersifat ukhrawi, kenikmatan itu akan bermanfaat menembus kehidupan barzakh dan bermanfaat dalam kehidupannya kelak di akhirat. Inilah yang patut kita syukuri. Ketika kita senantiasa dimudahkan, bukan mendapatkan atau meraup untung dalam kehidupan perdagangan kita, tapi kita bersyukur ketika dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan disibukkan dalam perkara-perkara ibadah. Selanjutnya, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada tuntunan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Sahabat-sahabat perindu surga Allah, waktu luang adalah sebuah kenikmatan yang sering kali manusia lalai untuk memanfaatkannya. Tak jarang mereka baru merasa kehilangan kenikmatan itu setelah mereka menyia-nyiakannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Salah satu bentuk memanfaatkan waktu luang, sahabat-sahabat, adalah dengan sholat, tahajud, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah. Adapun sebab perintah menjaga waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, karena di akhirat nanti sahabat-sahabat, hal itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Maka setiap muslim yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat haruslah bersungguh-sungguh memanfaatkan waktunya. Memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kenikmatan di akhirat itu sangat mahal harganya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang takut akan keselamatan dirinya, dia akan bergegas untuk mengerjakan amal-amal solih. Dan barang siapa yang bergegas, dia akan sampai kepada tujuan. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga. Masya Allah. Sahabat-sahabat
perindu surga Allah, pada hakikatnya waktu adalah kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka sejatinya dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesia-siaannya itu. Banyak manusia yang tertipu dalam menggunakan waktunya sehingga ia mengalami kerugian karena menghabiskannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat baik dunia maupun di akhirat. Sebagai penutup, dari beberapa dalil yang sudah disampaikan tadi, maka dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Di antaranya, pertama, wajibnya menggunakan waktu untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Kedua, anak Adam akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai waktu-waktunya yang ia habiskan. Ketiga, banyaknya orang yang menghabiskan dan menyia-nyiakan waktu mereka serta tertipu di dalamnya. Masya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, dapat kita amalkan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.